Sobat Binar semuanya, kali ini fisika episode 2, menemani sama Kak Melin dan Mas Dani Sanjaya Ardensia, SPST, MSc, Psikolog dari Perbinar nih. Gimana Mas kabarnya? Sehat nggak? Mudah-mudahan Angga juga sehat gitu ya. Jadi kita semua di sini bisa ngobrolnya enak nanti kalau semua sehat kan semua jadi lebih semangat. Oke nggak? Silakan. Baik, baik. Eh, Selanjutnya itu fisikan ini apa sih fisikan itu? Fisikan itu di- bicara asik psikolog ala Perbinar. Eh, untuk Selanjutnya untuk topik fisika sendiri mengenai afirmasi. Gimana nih Kak Melin? Apa itu afirmasi yang Kak ketahui? Kalau dari aku, afirmasi itu seperti kayak memberikan kata-kata positif untuk menyemangati diri sih, Kak. Nah, selanjutnya langsung Mas Dani ya Mas. Mau tanya nih Mas mengenai afirmasi. Gimana? Eh, Apa sih Mas afirmasi itu dan seperti apa sih manfaat afirmasi untuk diri sendiri itu, diri kita? Oke, afirmasi positif atau afirmasi. Jadi afirmasi itu bisa positif, bisa negatif. Gitu. Tapi yang akan kita bahas hari ini buat Sobat Binar semuanya, sebelum kita maksud gitu ya, buat Binar yang baru 2 episode ini dengerin Bisikan on Spotify, tadi seperti dijelaskan sama Kak Angga sebelumnya, itu sebenarnya si Bisikan on Spotify ini variasi gitu ya buat Sobat Binar yang mau dengerin bisikan gitu kan, bicara asik bareng berbinar yang katanya si Kak Angga tadi itu dengan media yang lain, karena selama ini teman-teman semua kan nontonnya itu lewat live IG gitu kan. Nah, kita punya variasi yang lain tuh di Bisikan on Spotify. Nah, sebenarnya di YouTube juga gitu. Nah, supaya nggak terlalu kaku gitu kan. Kan ini kalau sebenarnya dengar mungkin Kak Angga sama Kak Melin ini baru banget, jarang banget kita semua dengar Kak Angga sama Kak Melin tuh hadir di bisikan kita di live IG maupun di Spotify. Nah, kita bikin santuy aja gitu ya, tapi mau menjawab juga aja pertanyaannya dari Kak Angga. Sebenarnya afirmasi itu yang aku bilang ada positif ada negatif gitu, dan pasti afirmasi itu gitu kan. Afirmasi itu bahasa awamnya gitu kan terlalu berat banget, kayak Sobat Binar nggak semuanya kan anak psikologi gitu. Terus afirmasi itu kan, afirmasi itu sebenarnya kita itu ada kemiripan sama self motivating, ada juga kemiripan sama self talk, ada juga kemiripan sama apa ya, kayak kita itu pingin memastiin diri kita sendiri itu biar apa ya, tetap on the track gitu kan. Kalau yang cenderung positif ya kan self motivation, self talk, kemudian on the track, tetap termotivasi gitu, berpikir positif dan segala macam, itu yang positif. Nah, sebaliknya kalau yang negatif itu bisa juga kayak gini, jangan-jangan aku kayak gini, kayak sesuatu yang nggak terlihat tapi terdengar secara internal, terus kemudian tuh bikin kita jadi lebih semangat down afirmasi. Karena sekarang efeknya itu apa? Positif apa negatif? Bikin kita jadi lebih percaya diri, semangat dan berpikir positif, atau kita jadi lebih ragu, down dan jadi berpikir negatif kayak gitu. Nah, yang lagi kita bahas sekarang itu adalah yang positif ya, bahasa sama Melin. Dan juga Sobat Binar semua yang dengerin Spotify pada hari ini. Dan manfaatnya apa? Itu tadi, untuk kalau kita punya afirmasi yang positif, kita jadi lebih positif menjalankan kegiatan kita, jadi lebih termotivasi, terus jadi apa ya, apapun yang kita jalanin, apa namanya, ada bentuk kita jadi entuy aja gitu, jadi kayak lebih yakin kita bisa ngelewatin itu semua, kurang lebih kayak gitu Kak Angga sama Kak Medi. Oh, jadi seperti itu ya Mas ya. Lalu
Tadi kan Mas Denny udah menjelaskan tuh ya bagaimana cara menjelaskan apa sih afirmasi itu dan apa sih manfaat yang bisa kita dapatkan dari afirmasi itu. Lalu untuk contoh-contoh kata-kata untuk bisa kita termotivasi dengan cara afirmasi untuk belajar itu bagaimana ya Mas ya? Masih belajar. Jadi gini, kalau kita ngomong afirmasi belajar, sebenarnya itu afirmasi yang gimana caranya itu kita bikin jadi lebih semangat buat belajarnya. Tapi kalau kita ngomong afirmasi positif, itu nggak tertutup di lingkupnya belajar doang gitu kan. Tapi juga bisa buat sobat bina yang udah sambil kerja, yang sambil magang, atau mungkin buat teman-teman yang lagi jalanin relasi atau berhubungan sama lingkungan masyarakat. Jadi afirmasi itu nggak menutup kemungkinan di sana aja. Gitu. Oke. Jadi tadi kan aku jelasin kalau sebenarnya afirmasi itu ada berbagai hal yang bisa kita masukin tuh afirmasi supaya setiap elemen kegiatan kita sehari-hari itu bisa lebih optimal gitu, lebih positif. Nah, kalau yang Aileen tanyain kan tentang belajar. Nah, kenapa kok tiba-tiba nanya itu? Karena kebetulan banget nih Sobat Bina sebenarnya tiap kita bikin bisikan, itu tuh kita sebenarnya nge-review atau ngebahas topik-topik yang menjadi konten di feed Instagramnya Berbinar gitu kan. FYI gitu ya, seperti yang teman-teman mau kita beritahu gitu ya. Sebenarnya topik afirmasi positif ini bisa banget teman-teman baca lagi di konten feed Instagram Berbinar di @berbinar.in itu di tanggal 2 Mei 2023. Jadi di situ dibahas juga sudahan sebenarnya afirmasi positif itu apa dan tadi ditanya sama Kak Amin itu apa. Tapi di sini aku mau bahas lagi sebenarnya afirmasi itu nggak tertutup di belajar doang, tapi sebenarnya bisa juga di bekerja, membangun relasi dan segala hal yang mau kita lakuin setiap kita hidup setiap hari. Nah, contohnya kalau belajar gimana nih? Yang juga dicek di slide keempat di konten Instagram webinar itu yang pertama, misalnya gini, aku percaya aku bisa melakukan banyak hal, termasuk belajar dengan baik. Jadi itu nggak diucapin, tapi itu kayak ada di dalam pikiran, terus diyakini di dalam hati, terus dijadikan itu penumbuh semangat kita, mood boosternya gitu. Jadi nggak keluar di mulut, tapi itu kayak diyakini gitu. Kata-kata itu, aku percaya aku bisa melakukan banyak hal termasuk belajar dengan baik. Jadi itu kayak muncul sebagai kata hati atau kata-kata di dalam pikiran kita. Terus kemudian contohnya lagi kayak gini, aku bisa mencapai hal yang lebih baik. Gitu. Terus kemudian ada lagi juga, hari ini aku dipenuhi oleh energi baik dan kebahagiaan. Terus ada juga kayak gini, tubuhku sehat, pikiranku cemerlang, jiwaku tenang. Atau saat ini aku sudah melakukan yang terbaik untuk esok hari. Jadi macam-macam kata-kata tadi itu. Kalau teman-teman Sobat Pinter coba di waktu lagi belajar di kelas, di kampus, atau waktu di rumah lagi baca-baca atau belajar itu, nah itu tuh harapannya dengan ngomong gitu di dalam diri self talk atau apa self motivating gitu ya, itu jadi lebih semangat, jadi lebih positif mikirnya. Bayangin aja gini Kak, coba kan kita tahu UTS kemarin nilai kita jelek, terus kemudian 2 minggu lagi atau seminggu lagi itu habis ini mau UAS gitu kan buat teman-teman yang lagi kuliah. Nah terus kemudian kita tahu nilai UTS kita jelek kan, terus sekarang kita belajar buat UAS. Buat beberapa orang itu kayak nggak semudah itu bisa banget tahu UTS jelek banget gitu kan. Nah, tapi sebenarnya redemption kita, pembalasan kita itu kan biar nilai kita jadi lebih baik kan ada di UAS. Karena aku yakin teman-teman paham kalau UAS itu nilai persentasenya lebih gede, biasanya kayak gitu kan kalau dosen-dosen di kampus kita gitu kan. Nah, terus gini, gimana sih supaya aku tuh semangat belajarnya makin kuat gitu kan, supaya nggak negative thinking, nggak down duluan setelah tahu nilaiku jelek. Nah, langsung ngomong di dalam dirinya kayak berkali-kali diucapin di dalam di dirinya gitu, bukan diomongin, dikeluarin dalam kata-kata, tapi di hatinya gitu kayak hari ini aku bisa mencapai hal yang lebih baik. Jadi kayak aku nggak harus terlalu down sama yang kemarin. Pasti setelah aku belajar, setidaknya besok nilaiku lebih baik daripada yang kemarin kayak gitu. Jadi ya gini terus kayak gitu. Berkali-kali disebutin di dalam diri terus kalau kita ngomong masalah psikologi yang behavioristik, di mana kalau semakin lama semakin disebutin itu akan terbiasa dan jadi sebuah internalisasi atau pendalaman dalam diri kita, jadi lebih yakin, jadi lebih termotivasi dan semacam motivasi internal kayak gitu Kak Mel.
oke, baik, Mas. Tadi Mas Dani kan sempat menyebutkan, waktu-waktu untuk mengatakan atau mengafirmasi diri kita gitu ya, Mas, ya. Nah, dari Mas Dani sendiri nih, sepengetahuan aku nih, dan itu katanya kalau kita melakukan afirmasi itu, lebih baik di pagi hari ketika bangun tidur. Nah, menurut Mas Dani itu apakah, hal tersebut benar atau bagaimana, Mas? Apakah itu harus dilakukan saat bangun pagi hari? Iya. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak gini karena tapi kalau kita ngomong itu pagi hari itu adalah situasi optimal untuk seseorang itu mengalami atau menjalani harinya itu benar gitu ya. Karena kan kebanyakan orang itu ketika pagi hari itu kan posisinya setelah istirahat. Jadi harapannya setelah istirahat itu energinya recharge gitu ya. Terus kemudian habis istirahat dia sarapan. Jadi semakin terkumpul juga energinya, ada energi-energi baru. Terus ketika semangatnya itu dibangkitkan lewat afirmasi positif, itu harapannya jadi lebih kerasa, kegiatan hari-hari ini jadi lebih semangat. Nah, tapi itu kan buat teman-teman yang mungkin punya karakter yang seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang lebih suka itu di saat waktu sendirinya, yang itu kemungkinan nggak selalu di pagi hari, itu lebih terafirmasi positif dirinya gitu. Itu ya nggak harus pagi hari gitu kan, bisa aja afirmasi positif itu dilakukan kapanpun di saat memang momennya pas gitu kan. Nah, kadang-kadang itu kayak gitu. Jadi kembali lagi ke sebenarnya ke teman-teman karena seperti yang apa sebenarnya aku sering cerita gitu nggak di bisikan-bisikan seperti episode sebelumnya itu kalau manusia itu kan beda-beda. Manusia itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi untuk kita bisa memperlakukan manusia itu sendiri, memperlakukan diri kita sendiri, itu kita nggak bisa samain sama orang lain gitu kan. Dan perlakukan orang lain juga nggak bisa kita samain sama diri kita sendiri juga gitu kan. Jadi maksudnya adalah termasuk di dalamnya itu momen, mood, motivasi, dan segala hal yang terkait yang mempengaruhi diri kita itu punya kapasitas atau kekhasan yang berbeda dari satu orang sama orang yang lainnya. Maka dari itu, nggak selalu sih afirmasi itu atau afirmasi positif itu dilaksanakan di pagi hari. Tapi memang akan lebih optimal dilakukan di pagi hari karena itu tadi faktor-faktor tentang pagi karena setelah istirahat dan sudah sarapan dan segala macam kayak gitu. Itu banget. Oke, berarti nggak harus di pagi hari ya, Mas, ya? Berarti harus kayak menyesuaikan diri dan menemukan momen-momen yang pas gitu ya, Mas, ya? Betul, betul, betul. Oke, lalu, berarti dari pembicaraan kita yang tadi itu, apakah afirmasi itu penting, Mas? Jika iya, mengapa afirmasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari kita, Mas? Nah, sekarang gini nih, aku balik nih, supaya obrolan kita nggak terlalu satu arah gitu kan ya. Lu balik coba tanya ke Angga gitu kan. Tapi supaya nggak cuma aku yang ngomong gitu kan. Supaya Sobat Binar juga dapat pengalaman karena kan gini, Sobat Binar kebanyakan kan usianya juga nggak seusia aku gitu. Jadi supaya dapat experience yang sama dari teman-teman yang ada di dalam ruang digital ini, aku coba tanya ke Angga gitu kan. Angga sendiri ngelakuin nggak afirmasi positif, afirmasi buat dirinya Angga ketika di situasi yang terpuruk atau butuh motivasi? Coba. Kalau saya sendiri sih, Mas, kalau afirmasi itu kan jangan mereka banyak ya. Kalau saya sendiri itu kadang nggak bisa, Mas. Kalau pagi hari itu kayak habis bangun, terus kadang itu masih males-malesan, belum bisa mikir nanti kalau udah beberapa menit atau beberapa jam eh, seperti aktivitas mandi dan lain-lain, dan kira-kira siang atau itu baru bisa berpikir agak positif apa yang mau saya lakukan. Terus habis itu Angga supaya bisa tadi kan habis mandi kemudian baru bisa lebih berpikir positif. Nah itu sempat ngomong sama diri sendiri nggak kayak misalkan enggak kamu harus hari ini tuh harus kayak gini kayak gitu kayak gini. Jadi harus hari ini harus lebih baik dari kemarin. Misalkan ngomongin skripsi misalkan kita hari ini aku harus ketemu sama dosen buat bimbingan. Kalau kemarin aku cuma bisa WA aja, hari ini aku harus kayak gini. Kemarin aku cuma bab 1, sekarang aku harus bab 2 kayak sampai selevel itu nggak buat menyemangatin dirinya lewat afirmasi dalam dirinya.
Oh, kalau seperti gini Pak, topik seperti ini Mas, untuk ngomong ke diri sendiri itu jarang lah kalau saya ya. Hmm. Seperti tergantung mood lah, kayak misal hari ini mau ketemu dosen nih di Hmm. kampus, tiba-tiba dosen udah janjian, eh nggak Nggak datang, bisa gitu ya, jam-jam nggak datang, itu nggak kan datang, mood langsung mood. langsung down gitu ya. Terus mau Terus, ngakuin hal positif, terus males lah, nunggu hmm. nanti, Terus kalau tadi nunda-nunda. pas dosennya akhirnya nggak datang, terus Angga ngerasa down, terus itu Angga nyemangatin diri sendiri nggak? Malah jarang, malah Mas. Malah langsung males-malesan gitu, mending males-malesan dulu, tunggu nanti malam atau baru baru melakukan hal-hal positif lagi gitu. Oke, Kalau enggak. saya Itu benar. Jadi nggak semua orang yang seperti yang pertanyaan Melin tadi, sebenarnya kita kalau ngomong afirmasi itu apakah efektif dilakukan setiap orang? Sebenarnya efektif, tapi apakah mampu membiasakan itu untuk dilakukan setiap hari, setiap ketika di situasi terburuk itu nggak semua orang bisa terbiasa karena itu butuh proses gitu kan, butuh pembiasaan dan kembali ke karakter yang masing-masing. Apakah orang itu terbiasa untuk menyemangati diri sendiri, untuk bikin sesuatu statement yang positif di dalam dirinya, itu nggak semua orang bisa gitu kan. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan gitu ya. Sebenarnya teman-teman dari sini semua, Sobat Biner yang setelah dengerin Bisikan on Spotify episode kedua ini, itu jadi lebih nyoba kebuka gitu pikirannya. Oh ternyata ada cara gitu supaya kita jadi lebih semangat tanpa harus minta disemangatin sama orang lain. Nah kayak gitu. Nah tapi itu nggak semudah kayak membalikkan telapak tangan ya guys. Tapi jadi coba aja dulu gitu kan. Karena afirmasi positif itu bermanfaat banget. Ibarat kata kita lagi terluka, ini tuh P3K-nya gitu. Salah satunya itu kayak gitu. Eh, gitu. Tadi Maiden nanya apa ya? Tadi aku sempat ngobrol sama Angga terus agak kelupaan. Tadi Iya. Tadi Mas Denny kan penting, ya, penting gitu ya kalau nggak salah. iya benar. Apakah afirmasi itu penting? Hmm. Dan kalau penting, jika iya itu mengapa afirmasi itu kayak pentingnya itu dalam kehidupan sehari-hari? Betul. Jadi ini kita kembali ke tadi yang dibahas ya. Jadi penting, ya. Kenapa? Karena kita nggak selalu di situasi top performance kita gitu kan. Kita nggak selalu di situasi yang kita tuh selalu bisa berpikir positif. Dan kita nggak selalu berada di situasi yang lingkungan sekitar kita tuh ngasih motivasi kita gitu kan. Kalau kita lagi sendiri, kita nggak mungkin lagi di situasi yang bikin kita jadi masa kita harus nunggu orang datang ke kamar kita buat orang motivasi kita kayak gitu. Nah, kita nggak selalu pada di situasi seperti itu. Sehingga menurut saya kalau memang teman-teman pengen banget bisa konstan gitu ya dalam melakukan kegiatan, semangatnya itu terjaga terus, tetap optimal ngerjain kerjaan-kerjaannya, itu ini sesuatu yang penting gitu kan. Dan apakah harus setiap hari? Iya tentu, karena kita sebagai manusia itu kan tentu punya apa ya aspek yang itu nggak cuma tentang diri kita sendiri gitu kan. Se apa ya selonlinoninya atau mungkin sesendiri-sendirinya kita atau setipikalnya kita itu tipikal orang yang lebih suka ngerjain semuanya sendiri gitu. Itu pasti kita itu akan terhubung dengan relasi terhadap orang lain kayak gitu. Sehingga kalau kita mau ngerjain semuanya itu tetap nggak ngecewain orang lain gitu kan, entah itu outputnya atau ketika kita bekerjanya atau ngelakuin sesuatu itu berhubungan sama orang lain, itu kita harus jaga mood kita, jaga motivasi kita tetap terjaga, tetap konsisten. Jadi penting banget tiap hari kita perlu untuk punya afirmasi positif gitu. Cuma itu tadi melatih itu tuh juga perlu dipikirkan juga, punya karakter pribadi yang suka mengafirmasi positif ke dalam diri kita sendiri itu juga perlu proses gitu. Dan itu juga penting juga buat sobat Binar. Jadi jangan terus berpikir teman-teman, oh nggak bisa, itu kayaknya bukan karakterku, nggak apa-apa. Karena tiap orang beda-beda gitu ya. Tapi yang penting sekarang teman-teman mau nggak berubah gitu. Teman-teman sobat Binar mau nggak coba jadi orang yang punya afirmasi positif. Lah itu yang sebenarnya terpenting sekarang. Kalau kita mau stay di comfort zone kita dengan yang nunggu, kemudian minta dimotivasi duluan, atau perlu waktu, bayangkan gitu kan, waktu kita yang terbuang, waktu kita yang kita pakai cuma buat ngedown,
waktu kita yang dipakai cuma buat ngerjain hal lain untuk lari dari masalah utama, itu tuh berapa menit yang sudah terbuang. Bayangkan kalau misalkan waktu itu kita jumlah-jumlah, itu pasti akan jadi waktu yang banyak, dan kita akan berpikir, sudah sebanyak ini ya waktu yang sudah aku buang, kayak gitu. Waktu yang sudah aku gunakan untuk hal-hal yang sebenarnya nggak positif. Ya, kayak gitu. Nah, itu dari situ sebenarnya teman-teman berpikir, oh jadi sebenarnya afirmasi positif ini beneran penting loh, kayak gitu. Jadi kayak gitu. Iya sih Mas, aku juga kayak relate gitu apa sama yang dikatain Mas Dani juga. Karena aku juga tipikal bukan orang yang memotivasi diriku sendiri gitu. Jadi kayak butuh orang lain. Karena kadang itu Mas kalau kita tuh merasakan kayak ngedown itu susah banget gitu loh memunculkan pikiran-pikiran positif yang mana itu arahnya untuk menjadi afirmasi positif gitu. Tapi mendengar dari penjelasan Mas Dani, mungkin kita harus bangun habitnya terlebih dahulu, baru bisa kita mendapatkan apa yang kita latih gitu. Betul. Karena habituasi, pembiasaan itu tuh juga jadi satu hal yang penting juga buat kita jadi orang yang lebih baik. Karena untuk bisa membiasakan diri itu datangnya juga dari diri sendiri sebenarnya gitu. Enggak, kayak mau ngomong, silakan enggak? Iya. Saya tuh tipe-tipe yang harus belajar afirmasi positif, Mas. Saya tuh sering ngelakuin hal nggak penting gitu loh. Kayak membuang waktu kalau cuma selesai. Padahal kan dikejar deadline, lah intinya, skripsi sama bimbing. Itu kayak nanti dulu, nanti. Terus kalau ada yang memotivasi baru bergerak. Kalau nggak ada ya mas-masan aja lah, because Betul. Itu menjadi konsisten, being consistent person itu tuh effortnya juga nggak kalah sulit daripada kita mengafirmasi. Karena sebenarnya gini, kalau sudah menjadi orang yang konsisten, itu maka kita akan mudah untuk menjadi orang yang afirmatif gitu. Karena kita tahu, oh untuk menjadi konsisten itu strateginya kayak gini. Tapi kadang itu buat beberapa orang gini, kalau kita ngomong afirmasi itu apa sih faktor yang kita perlu perhatikan gitu untuk kita bisa punya kebiasaan afirmasi gitu ya. Maka yang perlu diperhatikan pertama itu sebenarnya kita itu cek dulu diri kita itu orangnya kayak gimana gitu kan. Menyempatkan diri untuk bisa mengenal diri sendiri itu penting gitu, karena kita sering banget itu nggak ingin tahu diri kita karena kita lebih sering atau lebih meluangkan waktu untuk melihat orang lain gitu, membandingkan diri dengan orang lain. Maksudnya gimana? Paling gampang kayak gini, kita sering scrolling, kita sering lihat timeline orang, kita sering melihat feed orang, lihat story orang, dan nonton status WA orang, atau sekedar baca berita-berita selebritis yang suka K-popers, teman-teman semuanya. Itu sebenarnya secara nggak sadar, teman-teman tuh membandingkan apa yang kita miliki, apa yang ada di diri kita itu dengan apa yang dimiliki oleh orang lain gitu kan. Dan mungkin kita bilang kita tuh ngefans, kita mungkin bilang kalau kita itu ngefollow aja, cuma pengen tahu aja, atau lihat fashion terkini gitu kan, atau kita pengen tahu aja kegiatannya si selebritis atau teman kita, atau kita ngefollow teman kita, oh ini enak banget dia kayak gini. Ya, kita mungkin sekedar gitu doang, tapi secara nggak sadar di dalam proses mental kita secara psikologis kita tuh sebenarnya ada proses mengkomparasi, membandingkan. Nah, proses itu yang sebenarnya kadang menghambat kita menghabituasi atau membiasakan diri kita untuk menjadi orang yang konsisten. Karena kita lupa kalau kita itu bukan orang lain, kita adalah diri kita sendiri kayak gitu. Nah, itu tuh yang faktor pertama yang penting banget buat teman-teman lakukan untuk bisa membiasakan diri menjadi orang yang afirmatif gitu. Cek dulu nih, kita tuh orangnya seperti apa. Jangan-jangan kita selama ini tuh nggak tahu kita tuh kayak gimana gitu. Itu pertama. Kedua, nah kalau sudah tahu diri kita kayak gimana, coba mulai untuk belajar mengevaluasi dan menerima segala kelemahan-kelemahan kita gitu kan. Karena apa yang menyebabkan kita tuh membandingkan diri kita sama orang lain itu sebenarnya karena kita tuh nggak mau mengakui kalau kita itu punya kelemahan ini kayak gitu.
Karena ngelihat kelebihan orang lain tuh lebih enak daripada meningkatkan apa yang jadi kelemahan kita kayak gitu. Padahal loh, sobat binar semuanya, kalau meningkatkan kelemahan kita, maksudnya mengimprove sesuatu sehingga kelemahan kita semakin lama semakin berkurang gitu kan. Itu kita jadi punya dapat manfaatnya gitu kan. Kita jadi paham kalau sebenarnya oh kayak gini loh kelemahanku sehingga aku perlu melakukan ini untuk bikin kelemahanku ini jadi sesuatu yang lebih positif atau paling enggak itu nggak terlalu muncul lah kayak gitu ya, nggak apa-apa punya kelemahan ini karena aku cuma manusia gitu kan kayak gitu. Manusia kan tidak mungkin semuanya itu kelebihan, pasti ada bagian dari dirinya itu memiliki kelemahan gitu kan, dan itu wajar ya, itu penerimaan diri. Jadi setelah tadi kita menentukan diri kita itu kayak gimana tadi kan, terus kemudian apakah kita termasuk orang yang membandingkan apa enggak, terus yang kedua adalah kalau terima kira-kira kelemahan kita selama ini kita akui nggak gitu kan, sekedar mengakui aja, oh iya nggak apa-apa memang kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga yaitu tadi sudah belajar untuk faktor yang berikutnya itu kita kalau sudah tahu kelemahan maka apa yang harus kita lakuin. Nah, kayak gitu. Kalau kita tahu kelemahan kita maka kita harus ngapain. Nah sebenarnya disinilah sebenarnya manfaat dari kita membandingkan diri orang dengan orang lain. Kalau yang pertama tadi kan kita membandingkan diri orang lain karena kita tuh masih belum cukup menerima diri kita. Nah kita melihat orang lain di yang faktor ketiga ini tuh untuk kita tuh jadi tahu, oh orang ini tuh ngelakuin ini loh, biar kelemahannya dia jadi lebih positif. Nah itu yang kita coba tiru gitu, bukan hal-hal yang nggak kita bisa reach gitu, nggak bisa kita gapai. Nah kita tiru yang positif-positifnya dari orang itu tuh apa. Ya, misalkan kita tahu kita ini tipikal yang apa ya, guguhan tuh saya misalnya apa ya, kayak gampang gerusa-gerusu atau mungkin nggak bisa tenang ngerjain sesuatu, kayak panik duluan, nah ada panic attack-nya kayak gitu kan. Nah kita tahu kayak gitu, nah pasti ada gitu kan orang di luar sana itu yang juga kayak gitu kan. Meskipun setiap orang aku bilang berbeda ya, tapi pasti akan ada yang punya kelemahan satu yang kayak gitu kan, yang guguhan atau gerusa-gerusu atau panik gitu. Nah orang itu kan banyak juga yang sudah bisa menjalani hidupnya tetap dengan gayanya yang dia seperti itu. Nah, itu yang kita perlu lihat, gimana sih caranya dia tetap bisa stay cool, tetap bisa jalan kerjaannya beres, meskipun dia orangnya guguhan kayak gitu. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Jadi, jangan cuma melihat apa tokoh favorit atau artis idola kita itu dari segi yang kelihatan di depan mata aja, tapi behind the scene-nya, hal-hal yang sebenarnya nggak ditampilkan di media, sebenarnya juga kadang-kadang penting buat kita. 3 hal itu mungkin kalau kita lakuin ya, Mel gitu kan, dan teman-teman sobat winner lainnya, itu kita jadi lebih enak gitu ya, buat ngebiasain diri kita jadi afirmasi yang positif gitu. Yang saya tangkap tadi kan kayak agar bisa afirmasi untuk diri sendiri kan membandingkan ke orang lain, mengevaluasi diri kita itu gimana sih, terus menerima. Nah, kadang menerima kelemahan diri kadang sulit. Ya betul. Karena kita nggak dibiasain sehingga jadi memang karakter diri itu terbentuk tidak dengan sendirinya. Kita jadi orang yang seperti sekarang ini itu nggak bukan karena murni karena kita juga. Karena apa? Karena ada pengaruh lingkungan juga. Nah, pengaruh lingkungan itu gimana ya? Karena kita mungkin sejak kecil itu diasuh dengan gaya yang sedemikian rupa sehingga kita terbentuk karakter yang seperti ini. Plus ditambah sebenarnya kita itu hidup di lingkungan pertemanan atau relasi sosial yang seperti itu, sehingga akhirnya kita itu terbiasa untuk tidak menerima kelemahan kita. Kita dibiasakan untuk menunjukkan kelebihan kita, diminta untuk terus-terus berprestasi gitu tanpa kita tuh, dan kita tuh mengabaikan kelemahan-kelemahan kita. Ya. Padahal itu penting juga untuk mengetahui kelemahan kita karena kita sebagai manusia tidak selalu berada di situasi yang top performance. Justru ketika down, itu kelemahan kita yang muncul. Nah kalau kita
udah nggak pernah merhatiin kelemahan kita, itu yang kadang-kadang bikin kita jadi nggak tahu harus ngapain. Kayak gitu, aku harus ngapain? Ini kan aku nggak nerima, aku nggak mau ada kelemahan aku. Akhirnya denial, akhirnya mencoba untuk mengabaikan, nggak mau nerima. Bahkan sampai di level yang apa sih, orang itu jadi kayak nggak mau itu ada, nyalain diri sendiri, nyalain orang lain kayak gitu. Kenapa kok gini-gini? Ya kita sudah terlanjur dibentuk sebagai orang yang nggak menyempatkan diri untuk itu, mengenali diri dan segala macam. Itu tadi, karena karakter itu terbentuk dari lingkungan sekitar juga, nggak cuma tentang kita. Nah, supaya kita lepas dari pengaruh yang lingkungan itu tadi gitu ya, maka kita harus sadar bahwa kita juga punya pilihan. Kita adalah makhluk yang independen gitu ya. Independen dalam artian menentukan sebuah keputusan ya, bukan berarti terus kita tidak berrelasi sosial dan segala macam. Independen yang saya maksud di sini adalah segala keputusan kita sebagai orang dewasa itu sebenarnya itu konsekuensi yang sebenarnya kita bisa tentukan sendiri gitu. Kita memilih itu karena kita sudah dewasa dan kita paham apa yang jadi plusnya dan apa yang jadi minusnya. Sehingga mulai sekarang kalau kita paham kalau kita sudah orang dewasa, kita punya kelemahan ini, kita berhak untuk mulai keluar dari zona nyaman kita dan mulai belajar mengakui kelemahan-kelemahan kita dan apa ya, merawat itulah, merawat kelemahan kita. Bahasanya kita dalam kutip gitu ya, merawat kelemahan kita untuk jadi lebih baik lagi gitu. Itu sih nggak apa-apa. Kita yang kemarin itu ya udah kita yang kayak gitu. Tapi sekarang dan ke depan kita jadi paham kalau kita tuh berhak untuk menentukan jalan kita sendiri. Gitu. Jadi kita nggak terpengaruh terus sama lingkungan sekitar terus gitu. Oke, iya benar gitu Mas. Mungkin dari penjelasan tersebut muncul nih kayak tadi seperti yang kita kan butuh ya Mas ya afirmasi positif itu membutuhkan pemikiran positif gitu ya Mas ya. Yep. Nah, itu perbedaan antara afirmasi positif dan pemikiran positif itu apa ya Mas ya? Kalau teman-teman cek sebenarnya di Instagramnya Berbinar gitu ya, apa ya, afirmasi itu melibatkan pikiran dan hati gitu ya, kondisi hati atau mood gitu juga ya. Dan jadi sebenarnya di dalam afirmasi itu melibatkan aspek pikiran dan perasaan juga di dalamnya gitu kan. Jadi kalau kita ngomong afirmasi merupakan penetapan, penegasan atau peneguhan terhadap diri sendiri, maka pasti kita juga akan menggunakan pemikiran yang positif atau pikiran yang positif dan self talk tadi itu, ngomong sama diri sendiri, peneguhan dan segala macam. Jadi pemikiran atau pikiran positif itu adalah bagian dari afirmasi positif gitu. Jadi untuk bisa mengafirmasi kita pasti perlu berpikir positif gitu kan. Jadi berpikir positif itu bagian dari kita itu melakukan afirmasi positif. Oke, jadi kayak part of afirmasi positif yaitu pemikiran positif gitu ya Mas ya? Betul. Oke. Oke, ada yang mau tanyain lagi? Ya, Kita mau ada yang mau dibahas lagi, Angga sama Melin? Masih ada sih Mas. masih ada yang juga apa sih? Karena tadi bahas tentang pemikiran positif sama afirmasi positif apa perbedaannya? Gimana Mas? Perbedaan pemikiran positif sama afirmasi positif. Sudah. Tadi kan sempat tanya sama Melin, enggak mungkin perlu penegasan. Dan ini juga mungkin buat sobat binar yang lain yang nonton. Jadi apa sih sebenarnya bedanya gitu. Jadi kayak gini nih. Aku tegasin lagi sebenarnya afirmasi positif itu kan penetapan gitu kan, penegasan atau peneguhan gitu kan terhadap diri sendiri. Sehingga itu kita dapat pengaruh positif dari hal yang akan kita lakukan. Terus di dalamnya untuk bisa menetapkan itu kan kita mau melakukan sesuatu itu pasti akan melibatkan
cara berpikir, kemudian perasaan dan segala macam itu. Jadi pemikiran atau pikiran positif itu bagian dari proses kita melakukan afirmasi positif. Jadi kalau ngomong himpunan gitu ya, himpunan besarnya itu adalah afirmasi. Di dalamnya terdapat pikiran positif, terdapat perasaan positif, terdapat hal yang positif tadi itu. Jadi untuk membangun afirmasi positif kita perlu melibatkan itu semua, termasuk pemikiran positif. Itu ada sama ini. Mudah-mudahan Sobat Binar makin paham, karena banyak banget hal-hal atau materi-materi yang sebelumnya di awal sudah kita sebutin sampai yang sekarang itu sebenarnya kita ulang-ulang terus supaya Sobat Binar itu semakin paham ya gitu ya, sama Ellen sama Angga. Jadi nggak yang bermaksud untuk mengulur-ngulur waktu atau apa, tapi memang kadang-kadang itu ada Sobat Binar yang ingin memperoleh penegasan, memperoleh afirmasi dari pertanyaan-pertanyaan di dalam diri ini nggak sempat ditanyain, karena kan bidikan on Spotify ini kan recorded gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kalian mau nanya, beda sama kayak waktu di live IG, pasti nggak sempat langsung nanya lah. Ya, kita sering ulang-ulang lagi, kita pastiin lagi supaya waktu yang disediain sama sama berbinar itu cukup buat bisa teman-teman memahami afirmasi positif itu apa. Tapi nggak cukup sampai di situ gitu. Teman-teman bisa banget juga lagi baca. Sekali lagi di dalam konten Instagram berbinar di tanggal 2 Mei 2023, di sana juga ada topik yang lagi kita bahas sekarang. Dan sebenarnya nggak terasa ya, ini sama Angga, kalau waktu kita sudah mau habis ya. Sebenarnya sayang banget, tapi ini menarik banget. Mungkin satu pertanyaan terakhir atau hal yang mungkin mau didiskusikan terakhir, atau kalau udah nggak ada nggak apa-apa gitu kan. Apa kira-kira Angga sama Melin mau nyampein apa nggak buat Sobat Binar atau buat aku tentang topik hari ini? Oke Mas, mungkin tadi kita udah belajar banyak ya mengenai afirmasi positif, tapi kayak belum lebih detail gitu kan ya Mas ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, kalau mau bisa belajar lebih lagi selain membaca postingan itu, bagaimana ya Mas caranya Mas di Berbinar ini Mas? Kan Berbinar kan kita juga memiliki layanan-layanan tuh ya Mas ya. Benar-benar. Jadi buat Sobat Binar yang mau lebih lanjut ngobrol sama saya atau sama psikolog berbinar gitu kan, atau mau ngobrol sama teman-teman yang usianya sebaya gitu kan, lewat produk kami yang namanya peer counselor atau konselor dengan teman sebaya, itu bisa banget datang ke atau follow Instagram berbinar gitu. Kemudian di situ nanti ada informasi yang bisa membantu Sobat Binar yang pengen ngobrol lebih lanjut. Di sana ada apa sih itu layanannya, kemudian di sana juga kalian bisa tahu bagaimana cara mendaftarnya. Nanti ada link yang harus kalian isi gitu kan. Kalau sudah mengisi linknya, maka nanti akan terdaftar, nanti akan dihubungi lebih lanjut sama staf berbinar yang yang bertugas di sana gitu. Bisa banget teman-teman gunain itu, dan kami di Berbinar sangat customer oriented banget. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kurang mampu dari secara financial dan segala macam, bisa banget disampaikan ke sana. Nanti kami akan coba pertimbangkan untuk memberikan layanan yang terbaik gitu kan, untuk Sobat Binar di kondisi keuangan Sobat Binar juga gitu. Selain itu juga buat teman-teman yang ngerasa masih belum paham kira-kira aku tuh orangnya kayak gimana, guys, seperti tadi aku bilang tentang faktor-faktor yang mempengaruhi afirmasi positif, itu boleh banget juga nyoba atau menggunakan jasa layanan dari Berbinar yang namanya psikotes gitu kan. Teman-teman bisa banget ikutan atau menggunakan layanan tersebut, nanti bisa tahu kira-kira aku ini kayak gimana sih, aku termasuk orang yang seperti apa, kepribadianku seperti apa gitu kan, dan apa yang perlu aku tingkatkan. Bisa banget nanti teman-teman coba di sana. Dan gimana caranya juga sama seperti tadi, cek IG-nya Berbinar, di sana juga ada, termasuk harga, cara mendaftar, dan sebagainya. Kalau masih bingung, sekali lagi bisa banget buat DM ke adminnya Instagram Berbinar. Di situ juga ada kontak yang bisa diklik ya di kalau profil bio-nya Instagram Berbinar. Jadi Sobat Binar akan terbantu banget, karena Berbinar selalu ada buat kamu. Silakan, Ngelin sama Angga. Oke, nah itu ya buat teman-teman, kalian bisa kalau masih bingung-bingung bisa langsung aja DM dan cek Instagram kami, yaitu Berbinar. Jadi untuk
pembahasan atau pembicaraan bisikan kita pada hari ini mungkin sudah cukup ya, karena waktu yang juga terbatas. Ini saya ucapkan terima kasih juga untuk Mas Dani atas penyampaian materi yang sangat-sangat bermanfaat pada hari ini, dan teman-teman yang lain yang ada di pembicaraan ini, terima kasih. Dan mungkin kita bisa besok ketemu di podcast episode yang ketiga. Oke, terima kasih semuanya.